Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak dan Ibu guru yang punya kesempatan untuk duduk bersama saya di sini. Namanya Canva. Jadi saya punya program namanya From Canva to Canva. Canva itu apa dan Canva itu apa? Inilah dia penjelasannya di sini. Canva itu sebuah aplikasi, sebenarnya aplikasi desain grafis yang digunakan untuk membuat grafis media sosial, presentasi, poster, dokumen, dan konten visual lainnya. Kan biasanya kita di kelas itu kalau presentasi menggunakan media apa pada umumnya? PowerPoint itu kan lebih apa namanya sederhana sih kalau dibandingkan dengan Canva. Terus Canva tuh model seperti apa? Ini seperti ini dia modelnya, mari tunjukkan dulu model Canva gitu ya. Nah ini salah satu desain magang. Nah di sini ternyata Canva tuh apa namanya memang itu sangat banyak, ada desainnya. Ini desain itu ada berbagai macam template, bisa ribuan template yang sangat menarik. Template ini ribuan. Jadi kita bisa pilih, biasanya kita menggunakan PowerPoint kan biasa aja tuh apa namanya backgroundnya tuh warna merah, hitam, terus kita bisa apa namanya ganti-ganti. Cuma di sini apa namanya Canva itu punya background yang sangat banyak, jutaan background. Terus apa aja bisa ketik sembarang di sini, apa aja maunya dari pendidikan, kemudian seni, apa aja kita di sini pencarian pasti muncul jutaan template yang sesuai yang kita inginkan. Misalnya ada coba. Ada bikin ya tempat misalnya agama apa ya kira-kira udah tuh apa ya kira-kira misalnya background apa kira-kira diinginkan misal presentasi misalkan atau biologi misalnya apa ya ekosistem sawah misalnya sawah gitu ya ekosistem sawah ini contoh aja biar seperti apa sih Canva itu ekosistem sawah maka akan muncul beberapa template yang berhubungan dengan ekosistem sawah. Oke, contoh kali ini internetnya agak lewat. Oke, jadi di sini akan muncul yang berbau sawah gitu. Nah ini bisa dilihat, ini satu ini bisa jadi ada 10 slide, gitu, ada 10 slide. Nah kita pilih nanti itu slide mana yang kita bisa gunakan untuk presentasi, tinggal kita pilih aja. Nah terus misalnya nih biasanya ada materi kayak biologi, ini kita pilih materi di sini bisa. Ini salah satunya pernapasan. Ada beberapa video, ada beberapa gambar. Jadi salah satu yang kita mau upload itu apa, tinggal kita klik aja akan muncul di salah satu. Misalnya ada slide terakhir, misalnya sama slide ya, sama slide ini bisa aja. Misalnya ini pernapasannya seperti ini, nah kita klik ini akan muncul di sini. Nah, penjelasannya itu bisa kita tambah di samping. Di sini lagi nantinya, jadi sudah ada tersedia di Canva itu berbagai macam model pembelajaran sebenarnya dari berbagai mata pelajaran. Nah, ini sih salah satu apa seperti itu. Nah, mari kembali ke sini. Jadi program Canva to Canva itu adalah tujuannya adalah ini menyedia apa namanya Canva itu apa? Canva itu apa? Canva adalah singkatan dari kreativitas dan inovatif. Jadi tujuan ini adalah membentuk atau membangun siswa yang kreatif dan inovatif dalam pembelajaran gitu. Jadi from Canva dan aplikasi Canva kita bisa membentuk karakter murid yang kreatif dan inovatif gitu. Terus targetnya siapa aja? Jadi program ini saya belum ada setuju dari Umi, tapi pada yakin Umi akan setuju dengan program ini karena program ini sangat merangsang kreativitas anak dan sesuai dengan kodrat zaman alatnya anak sekarang itu penggunaan IT. Jadi kegiatan ini tujuannya adalah apa namanya kegiatan ini terjadwal yang akan dilakukan sekali dalam seminggu atau setiap hari minggu. Jadi ini karena di hari minggu atau di jam sekolah jadi berupa eskul kegiatan ekstrakurikuler atau boleh di hari lain sesuai dengan kesepakatan guru dan murid. Kemudian targetnya kelas apa aja, semua kelas 10 dan 11 yang berminat tentunya ya tidak memaksakan. Jadi siapa yang berminat mengikuti program ini dipersilakan gitu. Kemudian kegiatan ini dilaksanakan dengan cara bagaimana? Karena ini kan masih saya juga tanya anak-anak tadi masih dari 11 orang baru 2 orang yang kenal Canva. Jadi ini masih baru banget. Jadi harus guru di sini akan mengadat di sini sebagai pembinanya akan memberikan pelatihan atau pembelajaran kepada murid bagaimana cara menggunakan Canva untuk pembelajaran seperti membuat poster, infografis ataupun presentasi atau yang lain-lain.
Kemudian, ini sebenarnya intinya di sini sebenarnya ada apa namanya tahapan bagian. Tahapan bagian ini adalah langkah-langkah bagaimana program ini bisa dijalankan. Nah, pembagian ini singkatan dari ada inisial dari kegiatan, tapi yang di Mada papakan sekarang itu hanya B dan A-nya saja. B itu apa? Itu namanya buat pertanyaan utama. Nah di sini karena ini baru langkah awal, ini baru pertanyaan utama ini masih ada dalam kepala Madan, kepala guru gitu. Jadi kenapa? Jadi di sini Mada minta juga khusus saran Bapak dan Ibu, kira-kira perlu ada penambahan atau dikurangin atau dilengkapi gitu ya. Jadi buat pertanyaan utama, jadi di sini pertanyaannya mengapa perlu mewujudkan kreativitas dan inovasi murid? Nah kira-kira jawaban Mada tuh, jawaban saya tadi ya yang namanya sekolah zaman sekarang ya sesuai dengan kodrat alam kodrat zamannya anak harus menciptakan anak yang kreatif dan inovatif, apalagi harus pembelajaran berbasis IT. Nah kira-kira dari Ibu dan Bapak ada nggak kira-kira alasan lain untuk yang ini? Mengapa perlu mewujudkan kreativitas dan inovasi murid? Selain tadi, ini pembelajaran harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya anak. Kira-kira Bapak mana ada? Ini boleh lihat. Jangan anak tentang zaman ya, oke. Itu masalah oke betul. Kurikulum mereka, pemberlakuan kurikulum mereka ya. Pasti di sini teknologi sangat dibutuhkan, terutama untuk guru juga sih, untuk guru juga. Iya. Ada yang lain? Cukup ya? Oke, kasih uang. Itu cepat aja. Bagaimana mewujudkan murid yang kreatif? Ini kan belum terjadi, program ini kan belum ada nih. Jadi ini masih dalam tahap awal merencanakan. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana mewujudkan murid yang kreatif dan inovatif dalam mencapai tujuan akademik maupun non akademik? Nah, selain yang Canva itu ada nggak kira-kira program lain yang berbasis IT yang bisa mewujudkan tujuan siswa yang kreatif dan inovatif selain Canva? Yang berbasis IT kira-kira? Yang ditanya aplikasinya. Iya, program apa aja tapi berbasis IT yang bisa merangsang kreativitas dan inovasi murid yang belum ada program di sekolah kita sebelumnya. Oh iya, di Kan belum ada yang berbasis IT, palingan Paskibraka, kan? Palingan OSN. Paling berbasis IT kan belum ada sama sekali. Nah, ini ada coba nih. Pembuatan animasi pembelajaran. Nah, pembuatan animasi ya lewat aplikasi apa kira-kira ya? Selain Canva? Istilah aplikasi. Nah, kalau kan bisa. Ya, apalagi ini Umi Nur luar biasa. Ini yang nanya Ibu Fat juga kan? Oke. Itu bisa dikombinasi Capcut dengan aplikasi ini sangat bagus untuk dikombinasi. Oke, jadi nanti Mada tambahkan di sini. Usul dari gurunya dan Capcut. Oke, terus tindakan diperlukan di sini untuk menjawab pertanyaan ini Mada akan berdiskusi dengan kepala sekolah. Dan sekarang mereka guru sedang bersama-sama sekarang tentang bagaimana pentingnya mewujudkan murid yang kreatif dan inovatif dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, Mada berdiskusi dengan rekan guru untuk menggali dan mengidentifikasi kegiatan apa yang bisa merangsang. Tadi sudah nih terjawab ya. Selain Canva, ternyata Capcut juga bisa kita sebagai salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan untuk merangsang kreativitas dan inovasi murid. Nah, rencana Mada ini berdiskusi dengan siapa saja. Tadi sudah Mada lakukan dengan murid. Ada sebagian murid yang sudah saya Mada ajak berdiskusi dan juga sekarang bersama dengan rekan guru. Nah, di sekolah kita kan kita pernah kemarin membahas aset Ibu Tini ya, aset sekolah ya. Jadi aset apa aja yang bisa kita gunakan untuk yang ini nih, untuk tindakan yang ini. Nah, di sini aset manusia. Kan ini baru rencana. Jadi pertama saya berdiskusi dengan kepala sekolah, kemudian dengan rekan guru dan murid. Aset fisik yang kita sekarang gunakan aktifnya berupa apa? Ruang kelas dan ruang guru. Seperti itu sih. Terus waktu yang diperlukan berapa hari ya? 1 hari sekarang gitu. Terus ada usulan atau saran atau apa gitu buat Mada nambah di rencana untuk melibatkan ini, perlu tambahan atau bagaimana? Enggak, misalnya ini saran aja untuk mewujudkan apa rencananya yang memakai aplikasi yang barusan Canvas itu. Alangkah lebih baiknya kerjasama dengan guru TIK. Betul. Iya, tepat pasti bekerjasama dengan TIK. Iya, TIK. Jadi
bisa terlaksana dengan maksimal lah. Oke. Jangan Untuk TIK juga guru yang lain yang bisa menggunakan Canva. dimasukkan ke dalam apa sih salah satu program kurikulumnya TIK di kelas Indikator. Indikator pembelajaran. Include ke indikator pembelajaran. Pembelajaran. Iya, bagus itu. Oh iya. Tapi kan basic indikator kan ada di kurikulum, ada di sana. Kan bisa disisipkan disisipkan ya. Oke, Bisa disisipkan. Kalau ya nanti kita Untuk pengayaan atau apa? jadi bisa disisipkan ke mata pelajaran TIK. Oke, biar semua siswa juga ya bukan hanya yang punya minat sih, semua siswa juga tahu gitu ya. Oke, luar biasa. Baik. udah serius sekali ya kayaknya. Ini programnya bagus ini. Jangan jalankan soalnya ini kan jalankan. Akan ada konfirmasi dari orang-orang. Ini bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Tindak lanjutnya mungkin lomba menyusun pembelajaran, poster dan sebagainya dari guru. Selain bidang akademik kan, kalau di akademik kan siswa bisa melakukan pada saat presentasi di kelas. Kalau di lomba akademik bisa mereka lakukan ketika lomba pembuatan poster, pembuatan infografis gitu ya di kelas. Di lomba-lomba kita ada di sekolah. Oke, yang terakhir, jadi yang kedua, ini yang terakhir nih yang kedua nih. Jadi langkah kedua dari bagian itu adalah bagian A, B, A itu ambil pelajaran. Nah, dari program yang saya tadi coba rencanakan, pelajaran apa yang bisa diambil gitu maksudnya. Jadi di sini ada pertanyaannya, apa aktivitas yang dapat mewujudkan kreativitas dan inovasi murid selama ini? Kan Proma tadi baru menawarkan program Canva nih. Nah kira-kira nih apa aktivitas yang dapat mewujudkan kreativitas selain yang ada program kali ini, ada nggak aktivitas yang lain yang dapat mewujudkan kreativitas dan inovasi murid? Kayak tadi lomba-lomba itu. Pertama lomba-lomba, yang kedua tugas yang berbasis Canva gitu. Jadi tugas berbasis Canva. Ah. Oke, ada di sini. Tugas berbasis Canva ya penambahannya. Oke, jadi pada kamar kan tidak yang diperlukan oleh guru. Oke. Itu aja. Oke, pada yang keduanya, mana kebijakan sekolah? Mana kebijakan sekolah tentang pengelolaan ini untuk belajar murid? Kira-kira sih ingat apa ada nggak kebijakan UMI kepala sekolah khususnya yang mencoba menawarkan pemanfaatan IT? Ada nggak? Belum ada. Kalau dulu kan yang pembelajaran kayak ekonomi atau apa kan pada masanya IPN. Iya, sekarang PowerPoint ya, apa ya PowerPoint ya. Nah, jadi sekarang makanya, tapi sih ingat ada sih ibu dia walaupun itu tidak langsung, bagaimana bapak dan ibu guru memanfaatkan IT dalam proses pembelajaran. Tidaknya ada. himbauan ada, tapi programnya ya, tapi belum ada tindakan yang nyata gitu. Jadi mudah-mudahan program ini membuka cakrawala kita semua. Ternyata pemanfaatan IT untuk guru juga perlu. Guru yang utama harus, bukan hanya siswa. Guru yang utama harus bisa IT. Mempermudah proses. Kalau guru kan ada komunitas praktisi. Sekali-sekali kita bisa latihan bersama di ruang guru untuk pembelajaran Canva. Oke, yang selanjutnya, apakah murid sudah mengetahui aplikasi ini? Saya tanya kepada murid tadi, apakah murid sudah mengetahui aplikasi Canva untuk mendukung proses pembelajaran? Tadi sebagai menjawab tidak banyak. Bisa katakan 30% lah. Ada tapi sedikit. Ada tapi sedikit. Oke. Tindakan yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan ini adalah observasi kegiatan apa saja di sekolah yang sudah berjalan yang bisa mewujudkan kreativitas. Tadi yang dijawab sama Umi ya. Tadi lomba-lomba tadi. Jadi itu observasinya, itu kegiatan yang bisa yang sudah ada di sekolah sebelumnya. Kemudian ini tidak usah karena saya bertanya kepada siswa tadi. Kemudian untuk menjawab pertanyaan ini, rencana untuk melibatkan siswa itu bagaimana? Jadi Mada tadi sudah berdiskusi dengan murid untuk mengetahui program yang sudah berjalan, yang mengembangkan kreativitas. Sama dengan jawaban kita semua sih, siswa juga menjawabnya belum ada yang kegiatan yang berbasis IT yang untuk mengembangkan kreativitas inovasi murid. Terus untuk pertanyaan ini, aset sekolah yang bisa digunakan untuk siapa aja? Aset manusianya di sini guru dan murid. Jadi sekolah-sekolahnya sudah ada, sekolah-sekolahnya hanya dibuat pertanyaan saja. Kemudian guru dan murid, aset fisiknya ruang kelas. Sebenarnya aset fisik ini lebih ke apa kira-kira yang di sekolah kita punya yang bisa dimanfaatkan untuk program kualitatif? lab komputer, Lab multimedia.
Kemudian komputer. HP juga kalau memang tidak ada HP, komputernya tidak ini, HP bisa ikut. Tapi satu yang belum terjawab, yang Wifi. Kalau nggak bisa jalan, internet, wifi. Iya. Jadi ini pada nama nanti di aset fisiknya ada multimedia, komputer, HP Android, jaringan internet. Kemudian aset politik berhubungan dengan yang nomor 2 ini tadi tuh. Kepala sekolah. Jadi susah aja jawabnya. Jadi ya kebijakan sekolahnya tidak lupa sekolah pernah lah ya menghimbau guru untuk bagaimana guru memanfaatkan IT dalam pembelajaran. Itu aja. Ada tambahan dari Bapak dan Ibu yang ini kira-kira selain kebijakan sekolah seperti apa aja sih? Selain kebijakan kepala sekolah, ada nggak dari yang lain-lain? Selain kepala sekolah, nggak ada ya? Dari guru IT, tapi kan guru IT tidak punya kekuasaan. Komite. Yang punya kewenangan selain kepala sekolah, pengawas. Komite dan pengawas. Pengawas ya. Pengawas di sini nih, aset politiknya bisa mungkin apakah kembali dari pengawas masa ini mungkin. Pengawas sekolah. Itu aja sih yang ditugas Mada tuh hanya sampai ini aja. Jadi usul dan saran dari Bapak Ibu tadi, Mada akan tambahkan di bagian-bagian yang tadi ya, yang sesuai pada tempatnya di sini. Itu aja. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, saran dan pendapatnya untuk kegiatan Mada hari ini. Mada tutup dengan ucapan alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini, Ibu ingin mensosialisasikan sebuah program. Kalian juga tahu kan Ibu calon guru penggerak kita ya. Jadi di salah satu program guru penggerak itu di modul terakhirnya adalah Ibu harus bikin program. Programnya itu adalah program yang berpihak pada murid. Nah, yang Ibu pilih ini adalah ini, namanya From Canva to Kava. Canva itu apa dan Kava itu apa? Nah, ini dia. Nah, Canva itu kan Putri tadi kan sudah tahu ya. Raja sudah tahu Canva belum? Nggak tahu? Oh, tahu ya? Apa tuh? Aplikasi untuk edit gitu. Untuk edit gitu. Biasanya Raja pakai buat apa? Nggak pernah pakai ya, tapi tahu ya. Selain Raja sama Putri, Sofi? Tahu ya, apa tuh? Aplikasi untuk kayak membuat poster, Iya betul. presentasi. Membuat poster, presentasi kayak gitu ya. Nah benar. Nah jadi di sini nih pelatihan penggunaan Ibu tuh punya program From Canva to Kava. Jadi Canva itu adalah seperti tadi. Canva itu adalah ini aplikasi desain grafis namanya, yang digunakan untuk membuat grafis media sosial seperti presentasi, kemudian poster, dokumen dan konten visual lainnya. Nah ini biasanya ini seperti mana dia ini? Ini Ibu sudah buka Canva-nya seperti ini. Seperti ini ya Canva itu ya. Jadi sini tuh dia ada desainnya itu berupa apa? Ada berbagai ini contoh desainnya adalah template. Jadi ini bisa kita pakai. Ini contoh salah satu desain Ibu gitu ya. Nah ini template yang bisa dipakai. Biasanya kita biasanya menggunakan PowerPoint gitu ya. Itu kan standar. Nah di sini kita bisa unggah selain template yang bagus-bagus. Ternyata juga ada media pembelajaran. Kita ketik di sini. Misalnya nih biologi. Misalnya apa materi biologi itu biasanya? Misalnya pernafasan. Jadi kita bisa nanti tuh bisa kita pilih video ini untuk kita tempelkan di Canva. Tapi ini nanti pas sudah pelatihan gitu ya, ada videonya, ada gambarnya, itu enak sekali di sini. Jadi kita bisa pilih berbagai macam template, media pembelajaran disediakan. Template itu berapa buah? Jutaan buah template, banyak. Jadi desain ini bisa kita pilih, elemennya bisa kita ketik apa aja kita mau gitu ya. Jadi ini manfaatnya betul itu apa? Banyak sekali. Di bidang akademik itu ada, di bidang non akademik juga ada. Di akademiknya kapan? Ketika kalian misalnya nih, Ibu nih guru fisika kasih tugas bikinkan presentasi dengan menggunakan Canva, otomatis kalian menggunakan Canva kan? Nah otomatis kalian ke sini itu di bidang akademiknya. Terus kalau di non akademiknya apa? Apa kira-kira? Di luar akademiknya apa?
Iya, membuat poster. Biasanya ada lomba-lomba poster kan kalian bisa gunakan Canva gitu ya. Seperti itu maksudnya Ibu. Nah sekarang, apa kita kembali ke judul tadi, from Canva to Canva. Canva itu data aplikasi. Canva itu apa? Singkatan dari kreativitas dan inovatif siswa. Jadi ini Ibu tuh mau program ini adalah membuat kalian menjadi lebih kreatif dan inovatif. Seperti itu sih intinya ya. Nah terus program ini ini kan belum dilakukan, mau Ibu lakukan gitu ya. Jadi semester depan, semester ini ajaran baru, ini Ibu mau lakukan. Ini menjadi sebuah kegiatan ekskul. Ibu nanti akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan guru lainnya. Bagi yang berminat siapa saja boleh ikut dari kelas 10 dan 11. Jadi target Ibu nanti kegiatan ini akan dijadwalkan sesekali dalam kegiatannya seminggu sekali, bisa hari Minggu atau hari lainnya sesuai kesepakatan kita gitu ya. Kemudian targetnya kelas apa aja? Kelas 10 boleh, kelas 11 boleh. Yang berminat, Ibu tidak maksa. Yang berminat gitu ya, yang mau belajar nanti boleh bergabung di program ini, maksud Ibu seperti itu. Kemudian seperti apa cara kerja kegiatannya? Ya, Ibu akan berikan pelatihan. Jadi terus apa yang digunakan? Tentunya ada fasilitas gitu ya. Apa kira-kira fasilitas yang dipakai? Satu harus ada HP. Kalau di sekolah ada apa? Ada apa di sekolah yang bisa kita gunakan? Komputer. Ada ruang multimedia. Kita punya ruang multimedia. Ada komputer. Harus ada internet. Kalau memang tidak bisa kita gunakan di situ, baru kita bisa gunakan Android. Masalah wifi Ibu bisa sebarkan hotspot. Gitu ya. Terus, jadi gunanya buat apa? Ini murid dilatih untuk menjadi student agency. Apa ya maksudnya ini student agency ini? Kira-kira apa? Rajan, ini arti student agency. Student agency. Kamu kan bahasa Inggris. Ya maksudnya student kan siswa, agency itu kayak satu yang menaungi gitu. Yang menaungi, itu agensi gitu ya. Student agency itu lebih ke pemimpin belajar. Jadi siswa itu menjadi pemimpin belajar, pemimpin murid gitu ya. Nah seperti itu bagi rekan yang lainnya. Oke, selanjutnya. Jadi ada dua ini sebenarnya. Bagja ini singkatan ada 5 huruf kan? Bagja kan ada 5 huruf nih, Ibu perbesar aja biar ada tahapan Bagja. Jadi Ibu hanya menyampaikan pada kalian ada B dan A-nya saja. Bagja itu apa? Singkatan dari yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Jadi ini program itu seperti ini. Kan ini program baru, belum ada sebelumnya kan? Program ini menggunakan ilmu dan teknologi IT gitu. Jadi sekarang pertanyaan pertamanya, ini Ibu harus mengungkapkan pertanyaannya apa, tindakan yang diperlukan apa, rencana untuk melibatkan siapa saja, dan aset apa di sekolah yang bisa kita gunakan. Nanti kalian bisa protes atau bisa tambah ini kurang Ibu, atau namanya di sini Ibu gitu ya. Hanya 2 aja, B dan A ini aja kok. Sebentar lagi selesai. Jadi yang pertama, kira-kira ini pertanyaan-pertanyaan mengapa perlu mewujudkan kreativitas dan inovasi murid? Apa kira-kira kenapa Ibu memilih program ini kira-kira menurut kalian? Agar apa kaliannya? Agar mampu mengikuti perkembangan zaman. Iya. Soalnya kan zaman sekarang lebih ke IT gitu. Betul. Jadi ini sesuai dengan zaman kalian, kodrat kalian sekarang. Sesuai dengan kodrat alam kalian dan kodrat zamannya. Kalau zaman Ibu dulu masih pakai apa kita? Pakai ini kapur. Nah, sekarang harus menggunakan Android. Jadi pembelajaran harus berbasis IT karena zaman kalian gitu ya. Gitu ya. Oke, jadi ini sudah benar. Jadi mengapa perlu mewujudkan seperti itu dan inovasi murid sesuai dengan kodrat zaman kalian? Gitu ya. Oke, yang kedua, bagaimana mewujudkan murid yang kreatif dan inovatif dalam mencapai tujuan akademik maupun akademik? Salah satunya dengan menggunakan pembelajaran berbasis IT. Salah satunya adalah kalian fasih menggunakan aplikasi Canva lah, salah satunya gitu ya. Ini salah satu aja sih, gitu ya. Oke, betul. Perlu ditambah atau bagaimana? Cukup ya? Nah, apakah tindakan yang diperlukan? Nah, kalau Ibu nih, karena ini program yang akan melibatkan sekolah, jadi Ibu harus berdiskusi dengan kepala sekolah, rekan guru tentang pentingnya mewujudkan murid yang kreatif dan inovasi dalam pembelajaran. Jadi pasti semua guru itu menginginkan siswa yang kreatif kan, inovasi. Kelas 10 nanti Ibu ketemu Ibu kalian. Nanti kelas 12 ya, baru kelas 11 sekolah. Ibu lupa kalian baru kelas 10. Nabila kelas berapa sekarang? 11. IPA? Kirain sudah pindah kamu. Pindah di kelas IPA 3 IPA 8 itu ya. Oke. Jadi Ibu berdiskusi dengan kepala sekolah sudah, dengan rekan guru nanti sebentar lagi gitu ya. Jadi itu tindakan yang diperlukan untuk program ini bisa jalan gitu maksudnya. Yang kedua,
Kira-kira nih, ini Ibu ingin memberikan pertanyaan terbuka untuk menggali informasi tentang apa yang murid suka dan inginkan untuk merangsang kreativitas dan inovasi mereka yang bisa mendukung tujuan akademik maupun akademik. Kira-kira selain program Kanva ini ada nggak yang berbahasa IT yang kalian mau lakukan? Apa kira-kira yang ingin kalian apa? Kan ada tuh aplikasi CapCut. Oh, CapCut, betul. Untuk mengedit video. Ya. Jadi itu bisa diaplikasi. Ini kalau Ibu biasanya itu dikombinasi. Iya, CapCut ya, Ibu pasti capcut. Capcut juga apa-apa. Capcut. Semua Ibu baru dengar CapCut pasti dulu. Iya, CapCut itu kita kombinasi dengan Canva itu bagus sekali. Bagus sekali ya. Oke, bagus. Nanti Ibu tambah di sini, nanti ada penambahan CapCut. Kemudian rencana melibatkan siapa aja, karena ini satunya adalah siswa, jadi Ibu harus berdiskusi dengan kalian sekarang ini. Jadi Ibu berdiskusi dengan murid untuk mengetahui program apa yang sudah berjalan yang bisa mengembangkan kreativitas. Apa kira-kira yang sudah berjalan dan mengembangkan kreativitas yang berbasis IT ada nggak sebelumnya? Yang kalian ikuti di sekolah? Belum ada ya? Jadi ini sepertinya ini baru pertama nih, berbasis IT, ya betul. Kemudian di sekolah kan kita punya aset nih. Aset itu sumber dari sekolah, banyak sekali sumber dari sekolah. Ada aset manusia. Kira-kira aset manusia itu siapa saja? Guru, murid, kepala sekolah, Penjaga sekolah, sama warga sekolah. Warga sekolah, iya. Yang mendukung sekolah itu siapa aja? Dari luar siapa aja? Orang tua, apalagi komite, iya kan? Kemudian selain orang tua, kemudian pemerintah daerah juga, masyarakat pada sekitar itu termasuk aset manusia. Nah, untuk program ini aset manusianya siapa aja? Untuk program Kanva atau Kava? Guru dan murid. Pastinya ya? Pasti tidak melibatkan orang tua dalam ini. Terus aset fisik siapa? Apa aja yang sekarang kita pakai itu aset fisik? Ruang kelas. Yang sekarang yang kali ini baru ambil pelajaran. Buat pertanyaan gitu ya. Oh, ini sudah lewat tadi. Ini nih. Jadi aset muridnya adalah karena Ibu berdiskusi dengan kepala sekolah, guru dan murid. Aset fisiknya adalah ruang guru karena bersama guru. Kalau di sini bersama kalian berarti ruang kelas. Oke. Jadi ini yang keduanya adalah ambil pelajaran. Ini aja ya poinnya, ini yang terakhir. Apa aktivitas yang dapat mewujudkan kreativitas dan inovasi murid selama ini? Ini pertanyaannya. Kemudian mana kebijakan sekolah tentang pemanfaatan IT untuk belajar? Ada nggak misalnya kalian dengar kepala sekolah pernah berbicara pada kalian bagaimana pemanfaatan IT di sekolah? Pernah. Kapan? Pas misalnya ada mendekati hari H, terus diminta Hari H apa tuh? Seperti hari nasional gitu Ibu, perayaan hari nasional, otomatis kan dibuatkan poster untuk dipajang ataupun disebarkan di instansi lainnya. Kepala sekolah gitu ya? Biasanya Umi tuh minta untuk dibuatkan poster tersebut sekaligus belajar, dia tanya-tanya apa-apa aja. Betul. Berarti sudah ada. Jadi di sini kebijakan sekolah tuh ada ya tentang pemanfaatan IT. Oke, berarti sudah betul di sini. Nggak ada perlu penambahan di sini ya. Artinya tidak dikurangi ini. Terus apakah murid sudah mengikuti aplikasi Canva? Sudah. Belum semuanya. Baru Putri, Sofi sama Raya, yang lain-lain Ilma aja belum. Sudah ya, tahu dikit ya. Nah ini lebih nanti tuh program ini akan mencoba untuk memperlihatkan pada kalian bagaimana cara pemakaiannya. Oke, jadi apakah sudah menggunakan Canva? Ada yang sudah mengetahui, ada yang belum mengetahui. Tindakan apa yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan ini? Tentunya Ibu akan observasi kegiatan yang di sekolah. Ada nggak yang sudah berjalan yang menggunakan IT untuk mewujudkan kreativitas? Karena belum ada, makanya Ibu muncul dengan program ini. Itu maksudnya ya. Terus yang kedua, ini sudah tadi ada program yang tidak kalian memberikan pertanyaan terbuka. Ini sudah tadi ya. Cukup kita lompat ke ambil pelajaran tadi. Ini Ibu sekarang sedang berdiskusi dengan kalian program yang sudah berjalan yang bisa mengembangkan kreativitas. Tadi sudah ya. Nah, jadi oke, sekarang aset tadi aset untuk ini tentunya guru dan murid tadi, aset manusianya, aset fisiknya ruang kelas, aset politiknya adalah kalau kita kaitkan dengan nomor 2, maka aset politiknya adalah ada kebijakan dari sekolah, yaitu kebijakan kepala sekolah. Jadi kepala sekolah punya kebijakan sangat mendukung pemanfaatan IT untuk proses belajar dan mengajar di sekolah. Nah itu sih sebenarnya, jadi pada intinya program ini Ibu akan laksanakan tahun ajaran baru gitu ya. Sasarannya adalah kelas 10 dan kelas 11. Kalau kelas 11 dan kelas 12 sekarang itu kan kelas 3, kelas 12 kan tidak mengikuti eskul.
Iya kan? Jadi hari ini nanti siswa baru sama kelas sekarang. Jadi kelas kalian, jadi angkatan kalian akan yang datang gitu ya. Mudah-mudahan ada di antara kalian yang mau ikut ini, ada yang mau ikut ya. Ini kan waktunya tidak mengikat, boleh tergantung kesepakatan kita, boleh sore hari, boleh hari minggu. Gitu aja sih ya. Jadi sebenarnya masih ada yang lain, tapi karena yang ditugaskan hanya sampai A saja, jadi itu aja yang ibu ingin sosialisasikan. Oke ya, nggak ada pertanyaan ya? Nggak ada, oke. Terima kasih ya atas perhatiannya. Kita akan ketemu nanti, ibu akan sosialisasi lagi di kelas untuk memilih siapa yang mau ikut program ini ya. Oke, terima kasih atas waktu kalian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.